Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Dwi Silvia, absen 4 dari kelas 10 MIPA 5. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang teks anekdot. Silakan disimak ya videonya. Terima kasih. KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya ini ceritanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan menurut Dananjaja, anekdot adalah kisah fiktif lucu pribadi seorang tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah sebuah teks cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri anekdot. 1. Berisi kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. 2. Isinya bersifat menyindir atau mengenai orang penting atau lembaga, atau kritik halus yang tidak menyinggung. 3. Memiliki tujuan tertentu, misalnya media penyampaian pandangan dan aspirasi. 4. Membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Dan 5. Kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Anekdot terbagi menjadi 6, yakni judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. A. Judul, yakni bagian yang berbentuk singkat dan langsung merujuk pada objek atau hal yang akan dikisahkan dalam teks. B. Abstrak, yakni pembukaan yang berguna untuk memberikan gambaran umum tentang isi teks kepada para pembaca. Yang C, yakni orientasi, yakni bagian awal dari kejadian atau bagian yang menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama dalam teks. D, krisis, yakni bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak biasa pada tokoh. E, reaksi, yakni bagian yang menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalah yang terjadi dalam teks. F, koda, yakni bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Menyusun teks anekdot. 1. Menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. 2. Menentukan tokoh terkait. 3. Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang kejadian. 4. Merinci peristiwa dalam alur anekdot sesuai dengan strukturnya. 5. Mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah teks atau cerita yang utuh. Dan 6. Atau yang terakhir ialah penyuntingan. Kaidah kebahasan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Contohnya, dibukanya jalan tol Brexit menimbulkan banyak korban 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu menunjukkan masa waktu lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris, yakni kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, atau bisa juga disebut sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Nah, contoh dari kalimat ini adalah, bagaimana bisa kamu berteman dengan anak seperti itu? Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan sebab akibat. Contoh konjungsi yang menyatakan hubungan waktu yaitu setelah, lalu, dan kemudian. Contoh konjungsi yang menyatakan sebab akibat, maka, karena, oleh sebab itu, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata kerja aksi, yakni kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek melakukan sebuah aksi atau pekerjaan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi. Contoh, dia memakan bakso itu dengan lahap. Memakan adalah contohnya. 5. Menggunakan kalimat seru. Kalimat seru ini biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ucapan rasa seseorang. Jenis-jenis anekdot terbedakan menjadi menjadi 3. Yang pertama, anekdot kritik, yakni anekdot yang bertujuan untuk mengkritik tentunya ya. Yang kedua, anekdot nasihat, yakni anekdot yang bertujuan untuk menasehati dan kadang tergantung nilai-nilai kehidupan. 3. Anekdot hiburan, yakni anekdot yang bertujuan untuk menghibur atau sekedar berkelakar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.